aturan main saya dimanapun, saya berharap tidak ada yang main HP, karena mungkin saja mencatat, mungkin saja, tapi HP beda sama kertas. Kalau kertas pasti mencatat, kalau HP mungkin tidak beda. Makanya akan ketua umum ini untuk pertama kali, nanti ketua umum juga pegang HP, akan pegang begini. Gitu. Jadi saya berharap ini akan jadi kebudayaan kita bersama, bahwa kalau ada acara, tolong HP di silent, kasih tahu ke ajudan kalau yang sibuk, ke bupati, ke menteri, di sini ke ajudan, karena biar khidmat. Percaya, pasti khidmat dan pasti lebih produktif. Dan ini saya memandu yang ketiga, yang pertama di kepala-kepala desa di Blitar, terus bupati-bupati di Surabaya, sekarang di kalangan intelektual. Saya uang mati-mati uang ini kampus apa boleh ya berpolitik gitu. Terus aku bilang, oh enggak apa-apa, ini sebagai wakil ketua DPR. Terus nanti apa boleh nggak ada gambar Caimin di kampus-kampus? Betapapun beliau kan ketua partai. Nggak apa-apa Pak, soalnya bahkan rektor juga pengen foto bareng gitu. Cuman saya berharap 9 penanya tadi pertanyaannya beda sama kualitas kepala desa, kualitas bukan lebih baik lebih buruk. Problem saya begini, kalau memang di sini ada kampus Trunojo, kenapa yang berkembang tentang Raholil adalah mistisnya? Bisa mesra, sholat asar dibuka, sholat ini di sini, bisa naik sampan kelopak pisang. Padahal beliau, saya dikasih tahu teman-teman para ilmuwan, karya saya ilmiahnya banyak banget. Dan beliau gurunya Hasyim Asy'ari, bahkan gurunya Ahmad Dahlan. Bahkan ada yang bilang kalau nggak ada Raholil, mungkin nggak ada yang buku. Nah, saya tadi bilang ke Pak Dekan, bisa nggak ini yang ditampilkan sisi ilmiahnya? Dan itu nanti yang disampaikan di 9. Saya harap, saya tadi nanya, coba para penyanyi Cina, ini Cina di atas, Cina di atas, Cina. Terus Ami, ini orang Madura. Kalau tadi kan Metri ya, Merlin, ini tadi dia sempat izin Pak, mau pakai jilbab atau enggak? Terus aku bilang, PKB bukan partai Islam. Kalau ini misalkan diturunkan semacam ini, berarti PKB sudah jadi partai Islam. Bagaimana kampus di 9 pertanyaan tadi menyatakan bahwa masa depan kita tidak jauh-jauh. Masa depan kita ada di belakang ini. Enggak serius. Yaitu kepada lokal wisdom, kebijaksanaan lokal yang kita olah lagi dengan metabolisme kreatif kampus. Itu masa depan kita. Baik cara cocok tanam, bergarap dan lain sebagainya di sini. Saya karena saya di kesenian jadi saya kasih pengantar. Inilah buah aslinya. Coba. Sih. Yang itu loh, kita. Ini aslinya ya ini. Asli Madura. Kei bintang geger bulan, menggalah bintang yang jatuh rembulan. Pageina getere jalur kuning. Kakak hilang saja jauh. Kakakku hilang tambah jauh. Wah jauhnya kedua alon. Jauhnya alon dan diakhiri dengan saya tuncak-tuncak. Ini aslinya ya. Kei bintang ala geger bulan, ini maksudku lokal wisdom. Saya olah dengan metabolisme kreatif Sujiwo Tejo. Dengan ini saya keliling dunia. Dengan ini. Kalau ini aja dunia nggak mau, Mbak, terlalu kuno. Jadinya begini. Tuh.
bintang ngalir keteruan pakai jalur kuning kakak elang ngalir sejujur pajuna kelon terima kasih syahadatnya diucapkan. Oke, kita persilakan Ketua Umum Gus Muhaimin. Jadi nanti Gus Muhaimin akan menyampaikan di kalimat terakhir aja setelah 9 penyampaian pesan. Saya awali dengan pesan pertama, tetap saya landaskan bahwa ini kampus sehingga akan berbeda, dan saya ingatkan dari Pak Hanis Bilon di pertanian bahwa tridharma perguruan tinggi itu bukan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, itu kebalik. Yang betul pengabdian pada masyarakat, lalu penelitian, baru pendidikan. Sehingga mahasiswa Tronojoyo tidak bayanganku diumbar, neliti nelayan, neliti petani, nggak usah ngajari, nyatet aja. Bangunnya jam berapa, ininya ngandurnya maju kayak Mbak Puan apa mundur apa terserah. Habis itu diteliti Pak. Hasil penelitian itu yang diajarkan ke mahasiswa. Thank you. Pertanyaan pertama dari Bapak Sahlo, Pak Rektor sendiri. Pak Syafiq, Rektor Universitas Tronojoyo. Apa mic-nya yang khusus dong, jangan, nggak ada lagi. Oke. Mohon berdiri Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mic-nya kurang keras, pakai mic saya. Kalau mic-nya ada yang bagus dong buat penanya. Pertama-tama kami atas nama Rektor Universitas Tronojoyo Madura menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat yang kebetulan juga sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan kebetulan juga insya Allah sedang berikhtiar untuk running jadi Presiden di 2024. Kalau bahasa kerennya sekarang, running the next Presiden itu adalah Budal Gus. Terima kasih Gus sudah berkenan berkunjung ke kampus UTM dalam rangka untuk menjemput pesan kampus. Dan informasi dari beliau, UTM adalah kampus pertama yang berada di kampus. Yang terhormat juga Gus Menteri Desa Gus Salim beserta jajaran DPR RI, ada Ketua Komisi 10 Pak Syekh Butai, ada Bapak Safruddin Asmoro. Nah ini Gus, beliau ini mahasiswa kami, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum, baru selesai sidang hasil tesisnya. Ya, beliau sudah sah menyandang gelar Magister Hukum, sehingga sudah punya kompetensi layak untuk memimpin Komisi 3. Yang terhormat juga anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Kebangkitan Bangsa, kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa, ada sahabat saya Bupati Kabupaten Pamekasan, beserta yang terhormat
Bapak atau guru bangsa kita ya, Bapak Sujiwo Tejo ya. Saya ada pantun khusus ini untuk Bapak Sujiwo Tejo ya. Boleh Bang ya? Ya, buah telo dicampur buah durian, buah kates dicampur dengan jambu biji. Kalau Pak Sujiwo Tejo sudah mengambil peran, insya Allah akan ada kesuksesan besar yang yang terhormat. Nanti pantun untuk Gus Muhaimin di akhir. Yang terhormat juga para pimpinan UTM, Bapak Ibu Dekan, beserta seluruh hadirin yang saya hormati. UTM sebagai pengantar adalah kampus yang berawal dari kampus swasta namanya Unibank yang berdiri tahun 1981. Kemudian tahun 2001 di saat Presiden dijabat oleh Bapak Ki Haji Abdul Rahman Wahid dengan Gus UTM diubah statusnya dari swasta menjadi negeri dan diubah namanya dari Unibank menjadi UTM, Universitas Trunojoyo Madura, yang kebetulan Presiden yang menegrikan kampus UTM adalah deklarator dan pendiri Partai Kebangkitan. Sehingga tentu kami UTM juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan kiprah beliau ya, di dalam mengurus dan mengatur bangsa dan negara. Mungkin begini Pak, supaya dengan segala hormat langsung ke aspirasinya Pak, karena ya, beliau ada acara di Madiun habis ini, sehingga dan ini belum makan Pak. Ya, Ya, monggo langsung ya, aja. ya, jadi UTM ini saat ini Gus student body-nya sekitar 21.000, mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. UKT kita maksimal 3 juta paling tinggi itu, dan BUPTN kita, nah ini mumpung ada Pak Syaiful Huda yang ketua komisi 10, BUPTN kita itu 11 miliar, tahun ini baru dinaikkan menjadi 19 miliar, dan jauh sekali dari BUPTN kampus-kampus besar, termasuk mungkin yang paling sederhana adalah UGM. UGM mahasiswanya 3 kali lipat dari UTM, tapi BUPTN-nya sekitar 400 ke 500 miliar. Sedangkan kita baru 11 ke 19 miliar, padahal jumlah mahasiswanya kita sepertiganya, kurang lebih sepertiganya. Nah, kalau menggunakan rasio normal semestinya BUPTN kita itu juga sekitar 30% dari BUPTN-nya UGM. Kalau UGM 500, maka kita semestinya juga sekitar 200. Tapi sampai sekarang baru 11 dan ke 19. Nah, padahal kita memiliki tugas yang lebih berat karena mahasiswa kita mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Nah ini jika sebagai pimpinan tentu ini harus menjadi concern dari Gus Muhaimin agar pendidikan itu dirasakan dan ya dirasakan oleh seluruh masyarakat, berkuliah dimanapun, di kampus apapun, termasuk di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya Gus, UTM mulai tahun 2015 kita itu coba memfokuskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sujiwo Tejo tadi, bahwa semestinya Tridharma itu bukan pendidikan, penelitian, pengabdian, tapi harus dibalik, tapi pengabdian, penelitian dan pendidikan. Makanya UTM sejak tahun 2015 kepemimpinan beliau Rektor Senior ya, kita fokus pelaksanaan Tridharma kita itu kepada pengembangan ya, kepada pengembangan dan peningkatan produktivitas potensi Madura.
potensi Madura dalam rangka untuk membantu pemerintah menyelesaikan problem-problem yang terjadi di lokal atau di sekitar kampus masing-masing. Makanya tagline kita saat ini Gus adalah excellent based on local wisdom. Jadi unggul berbasis pada potensi atau berbasis pada kearifan lokal. Sehingga riset-riset kita itu diarahkan di Madura semua. Riset-riset mandiri kita itu diarahkan semuanya di Madura. Nah, cuma problemnya karena bentuk kita ini masih satker, ya, masih satker. Jadi ada ruang gerak yang sangat terbatas, sehingga kita tidak bisa leluasa untuk istilahnya menghilirisasi dari hasil-hasil riset inovasi. Nah, mungkin ke depan Gus, tiap-tiap kampus itu tidak hanya melaksanakan tridharma, tapi harus ditingkatkan perannya dengan diberikan mandatori kebangsaan. Jadi setiap kampus itu harus diberi tugas bagaimana menyelesaikan problem yang ada di sekitar kampus masing-masing, termasuk di dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar kampus masing-masing. Sehingga dengan seperti itu, kampus dengan mandatori kebangsaan itu akan dapat lebih bergerak leluasa dalam rangka untuk melaksanakan menyelesaikan problem-problem yang ada di yang terjadi di masyarakat di sekitar kampus. Nah, selanjutnya juga Gus, Madura ini kan terkenal dengan potensi lokal, ada jagung. Kita alhamdulillah Gus UTR dengan fokus riset ke potensi lokal itu saat ini kita sudah ada inovasi produk jagung yang awalnya jagung Madura itu Gus tiap 1 hektar menghasilkan 2 ton ya produk jagung. Dan dengan hasil inovasi kita 1 hektar itu sudah menghasilkan 6 sampai 7 ton per hektar. Per hektarnya. Nah, cuma ya itu tadi. Jadi lagi-lagi kan ada kendala regulasi yang membuat kita tidak leluasa bergerak, sehingga kita setelah riset tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, dengan mandatori kebangsaan, harapannya nanti kita bisa lebih leluasa di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, ya, tugas-tugas ke pemerintahan sebagai kampus miliknya pemerintah, sebagai kampus negeri. Nah, hal-hal yang lain Gus terkait dengan tadi peningkatan BUPTN, nah mungkin sudah Pak Ketua Komisi 10 ya, karena kita mulai tahun kemarin itu mengalami penurunan dari jumlah beasiswa kuliah. Yang awalnya kita dapat 1.500, dari tiap tahunnya Gus mahasiswa kita itu 5.000. Tiap tahun kita pagu mahasiswa itu 5.000. Nah, yang pagu beasiswanya itu 1.500. Tapi mulai tahun kemarin diturunkan oleh Jakarta ya, oleh pusat menjadi sekitar 1.020 dari 5.000 mahasiswa kita. Padahal mahasiswa kita itu mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Nah, ini harapannya dengan dorongan Gus Muhyiddin melalui Komisi 10 agar KIP aspirasi bisa ditingkatkan untuk mahasiswa kita di Fakultas Hukum. Karena Pak Dewo, UTN itu UKT-nya paling rendah untuk perguruan tinggi negeri. 1 tingkat berada di bawahnya UT, ya, terbuka. Kalau UT wajar UKT-nya murah karena memang tidak butuh gedung. Kuliahnya kan full 100% online. Nah, sedangkan kita kan butuh gedung, butuh lab dan segala macam itu, tapi beasiswanya itu 1 tingkat di bawah UT. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban negara untuk mendorong dengan meningkatkan BUPTN dan KIP kuliah. Saya kira itu, dan saya izin Pak Sujiwo mengakhiri dengan membaca pantun Gus Muhyiddin. Burung cendrawasih hinggap di pohon beringin. Burung gagak memakan lebah miliknya Pak Raden.
Terima kasih kepada Gus Muhaimin. Semoga lancar dan barokah menuju the next presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk penanya berikutnya saya sarankan sudah tidak usah kritik-kritik lagi yang berubah ini, dan tadi nggak apa-apa mengawali supaya lebih singkat. Dan saya ingatkan bahwa ini kampus, saya berharap lebih ide-ide gitu. Nggak apa-apa Pak Rektor, karena ini calon presiden, masa presiden dikasih kan itu kan urusannya dirjen gitu. UTM itu urusannya dirjen. Dan Caimin, saya ingat bahwa pesantren itu kalau murah biayanya biasanya malah nggak mutu, karena pesantrennya ogah-ogahan. Kalau dibikin mahal, saya menangani jelek-jelek ini, menangani beberapa pesantren gitu. Kalau di mahal, serius kuliahnya. Itu aja. Terima kasih. Yang kedua, misalkan ide-ide gini, saya punya mahasiswa teman yang akan jadi dokter di UIN Sunan Kalijaga, anunya tentang piagam Madinah. Intinya Pak Bupati, piagam Madinah dibikin oleh Yahudi dan lain sebagainya, dan dia ngomong kafir itu bukan konsep akidah, itu baru saya. Kafir itu konsep sosial. Siapa yang menyalahi ketaatan bersama itu kafir. Kalau diterangkan di sini siapa yang menyalahi Pancasila itu kafir. Itu nanti akan dokter. Ide-ide gitu loh. Jadi kelihatan kayak kampus gitu loh. Dokter Insinyur Muhammad Syarif. Dokter Insinyur Muhammad Syarif. Rektor senior. Hati-hati Pak, ini senior. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya. Saya merangkap Ismail yang sudah disertakan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Gus Muhaimin ini tadi sudah disampaikan. Sebenarnya tahun 2015 kami itu sudah merubah substansi dari pengelolaan pendidikan arahnya. Sebelumnya sebelum Pak Nadiem buat MBKM, sebenarnya UGM sudah buat MBKM. Kami geser based on kampus ke based on society sudah. Dan uang UGM, khusus uang UGM bukan uang pemerintah dari Jakarta, kami gunakan di desain itu untuk kegiatan di dalam tema-tema potensi Madura. Sudah tenang. Alhamdulillah kami di Garam sudah mendapatkan satu teknologi dan sudah datangnya dari pejabat terkait bahwa sudah bisa merubah garam prosok yang harganya 200 rupiah menjadi garam industri yang harganya 2000 rupiah. Cuma kita ini kan sangat kampus kecil. Saya sudah protes ke Pak Dirjen, mungkin waktu itu ada bus sawit waktu di Jakarta. Saya akan ubah nama UGM menjadi UGM. Karena gara-gara nama UGM tadi Pak Rektor mengatakan PUBT-nya tidak fair. Jadi UGM, Universitas Garam Madura, yang sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Kenapa kok garam? kenapa? Garam, Universitas. Ya kan, tidak apa-apa keunikan Pak. Kan tak masalah. Universitas Garam. Oke, kenapa garam nggak dikembangkan? Sudah. Cuma kita apresiasi kami ini kan masih dilihat kampus yang besar-besar itu. Saya namanya Sarif kalau dia bolak-balik ke nasional bicara itu, ya direkan. Caimin, kalau sampai jadi presiden atau minimal wakil presiden, minimal. saya membela beliau bukan karena penelitian garam itu nggak ada. Saya banyak punya insinyur teman dan LIPI. Penelitian garam itu ada, bahkan jadi satu. Kita kan sawahnya naik turun pasang surut itu Pak Menteri. Jadi naik di si air laut dimasukkan ke tambak mundur lagi gerakin turbin. Jadi di situ ada garam, ada listrik. Kenapa? Karena kalau ini jadi importer nganggur. Tugas beliau itu loh maksudku. Dan perlu diketahui, Gus Muhaimin sudah beberapa industri sampai Jepang, pokoknya 2 orang sudah ke UTM. Nah, saya November itu karena sudah iseng itu kirim surat ke presiden. Dia datang ke sini. Alasan saya meresmikan masjid Abdul Rahman Wahid kan pertama itu terlambat. Yang kedua menyampaikan inovasi. Mungkin yang UTM lagi, Gus, yang direkan lagi. Kan saya 2 kali kirim ke presiden, nggak pernah direkan. Tapi kalau di UIP, UGM, UI cepat itu. Nah ini kan tidak adilan, mohon Bapak Komisi 8.
Yang kedua, saya sepakat. Ya kalau gitu usul Mabes Polri itu jangan jalan Sukoharjo ya Pak, ganti jalan IPB ya Pak. Kan Polri itu sebutannya Sukoharjo 1. Sudah Pak, itu pernah kita undang dulu Pak, karena waktu itu masih banyak begal. Ya udah. Begalnya siapa ya? Dan saya katakan Ya begalnya siapa ya? Banyak begal siapa ya? ya orang-orang sini. Yang kedua, saya sepakat Pak, dan ini sudah kita mau buktikan bahwa porsi untuk Tridharma itu dirombak, harus dirombak harus dirombak, wajib dirombak. Kenapa? Kan sekarang ini porsinya 40% pendidikan, 40% penelitian riset, 10% pengabdian, dan 10% pendidikan. Ini dirombak. Yang benar itu kepada kami sudah teliti oleh teman-teman. Pendidikan itu 20%. Riset boleh 40, pengabdian 30, dan penelitian 10. Sehingga tidak terpikir semuanya harus fokus diri ini. Pak, itu bukan dari saya, itu dari ahli pertanian udah meninggal orang yang berdua, HS Dillon, orang itu ya, ahli pertanian. Jadi Tridharma perguruan tinggi dari Kiai Gariwanto itu yang benar, bukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tapi pengabdian pada masyarakat, neliti. Nyatet aja, nggak usah ngajarin, nyatet aja terus diteliti, itu yang diajarkan ke mahasiswa ini. Dan dari kegiatan pengabdian itu Pak Tejo, kami sudah ke teman-teman dosen untuk ambil itu untuk pengajakan pendidikan dari masalah problem itu di sebagian riset sehingga nanti menimbulkan inovasi. Yang ketiga untuk kegiatan pengabdian sendiri. Nah ini nggak direspon itu. Padahal ini sudah usul begini kami tidak direspon. Menunggu presiden berikutnya. Iya. Yang ketiga, mohon ada penugasan negara kita itu. Kampus ditugaskan. Kami ini memilih membumi Pak, bukan melangi. Biarlah kami tidak kelas dunia, tapi kami bermanfaat. Itu aja poin kami. Sebenarnya itu ada penugasan yang kelas dunia itu UI. Kalau dia mau kelas dunia gimana Pak? UKT-nya 3 juta. Yang bayar 3 juta itu 20%. Mungkin itu masih familinya Bapak ada yang berdisi. 20% Pak. Saya kemarin turun di Malaysia, kampusnya 1000 hektar, mahasiswanya 6.500, UKT-nya 25 juta per semester. Kaget ketika saya jelaskan. Saya mahasiswa 22.000, luas wilayah kita, kampus itu mati 31 hektar, UKT-nya 3 juta. Dia kaget, rektor. Ada apa bisa mulai? Ya buktinya, kami masih gak. Itu dosen-dosennya kelihatan sehat-sehat semua. Punya mobil semua itu orang dari kita. Alhamdulillah makmur. Kredit apa? Maksud kami Gus Muhaimin penugasan itu kampus juga saya sampaikan ke Pak Nabil, cuma kan direspon ditugaskan, UTM ditugaskan sebagai leader dan potensi lokal negara, ya sudah. Yang UI, UGM itu ikut UTM dong. Mungkin di UNER mungkin kedokteran masyarakat atau apa. Dan itu mungkin juga selaras dengan program-program Pemda. Jangan sampai kampusnya kegarap, Pemdanya nggak kegarap. APBD nggak pernah fokus ya. By feeling semua ini yang berusaha. Oleh karena itu ini harus ada di negara kita kan harus ada regulasi. Kalau enggak nanti nggak akan ada lagi. Sehingga hal-hal itu menjadi program menurut saya substansi. Sehingga tahun 2015 sebenarnya Bestol kampus digeser ke Bestol Society. Contohnya anak-anak sosiologi tidak boleh bagaimana sana, tidak boleh labnya di kampus, labnya di sosial, di komunitas. Karena di situ ada industri, ada masyarakat, ada komite, ada sehingga saya pernah menyampaikan ke rapat pengajian nasional ke depan ini akreditasi pendidikan tinggi bukan oleh BPNT atau lembaga organisasi apa lembaga tugas mandiri, tapi akreditasi oleh stakeholder. Ke depan saya ini karena masyarakat yang menikmati hasil pembangunan. Jadi itu aja poin-poinnya. Dan yang terakhir Pak Gus Muhaimin, negara kita ini belum mempunyai blueprint atau roadmap tentang pembangunan sumber daya nasional, sehingga tiap menteri mesti berubah. Dulu dipisah kementerian, sekarang gabung kan.
Saya yakin Pertanyaan saya, tembok Cina dibangun berapa tahun? 17 abad, 1700 tahun. Dinasti tiap 50 tahun berganti karena perang. Kenapa itu tetap dilanjutkan? Sampai itu. terus terang kalau Apa menurut Pak Rektor? Apa yang mendasari? karena kondisi begini sama Nasaro sama Pak Harto. Ada Bepodita, ada GBH, ada ahli, ada nanti taruhan Pak yang sama Pak. Lu nggak boleh Pak Tarot, nggak boleh Pak ini masalah. Astagfirullah Pak, astagfirullah Pak. Tapi kita togel hukum boleh lah. Kalau baru nanti Mendikbud atau Mendiknas pasti berubah kebijakan. Ini MBKM, kami sudah menggebu-gebu. Nah mudah-mudahan nanti Caimin, Gus Muhaimin akan menjawab kenapa Cina bisa seperti itu. Dan aku benar, saya setuju yang jangka panjang Pak Harto itu yang sekarang yang Ya saya cukup sekian, terima kasih. Saya kalau maafkan sekali Assalamualaikum. ini sebelum pertanyaan yang siapa Pak Surokim ini Pak Surokim sebentar saya ada tolong siap pencerahan. Saya ada pertanyaan, ini relate nggak sama Caimin? Ada syair Madura begini. Kerang kerang kuningan nemu selo elang kulit ayo saya. Ada orang mau cincin, mungkin tunangan ya, tapi hilang lagi. Terus kita nyari sama-sama. Relate nggak sama? Nggak tahu. Kerang kuningan nemu selo elang kulit ayo saya. Ayo saya. Kira-kira cincin Caimin iman nggak ini? Dan kita diminta nyari sama-sama nggak? Tapi untuk pertanyaan ketiga saya akan menggarisbawahi lagi. Ini lagu kuno. Karena saya bukan ahli pertanian, saya hanya mengkritik di sini. Saya kritik seperti ini dan saya keliling dunia lagi dengan lagu ini. 3 tuh, wah, gak, bah, tujuan PKB kan milenial, pasti pemilih kan milenial, tujuan semua partai. Milenial maunya begini. Kalau kerang gak mau Pak. Tapi dia tuh, wah, gak apa. Kerang betapa mengenaskannya. Aku cari gak ketemu. Ya. Kalau satu aja itu PKB. Pertanyaan berikutnya, aku harap seperti Pak Surokim. Pak Surokim, monggo langsung mainnya tolong. Di sini Pak, di sini Pak.
Oh ini Pak Dekan ya? Saya lebih kenal asistennya yang Pak Dekan. Coba berdiri, Mbak Viti coba. Ini Cak nih, bayangin coba. Terus satu lagi Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para kiai, para senior, ditugaskan oleh Pak Rekam. Tadi Pak Rekam menyampaikan pantun untuk Gus Muhaimin, pantun saya untuk Gus Tejo. Cuma saya tidak tahu pantun saya ini juga sembung naik Vespa bangga. Moga-moga bisa nyambung, tapi kalau tidak nyambung tidak apa-apa. Para sesepuh suka puasa, makan rujak pedas dicampur delima. Sugeng rawuh juga untuk Gus Suciwo Tejo. Ini juga. Sawo lagi. Oh iya. Masyarakat Madura lugas, tegas, apa adanya. Iya, betul. Langsung Langsung ya. Universitas Trunojoyo ini halaman depan dan etalase Madura. Jadi orang akan lihat Madura itu maju dan tidaknya sebagian ada di kampus. Jadi karena itu kehadiran Gus Muhaimin, Pak Menteri dan para kiai juga, kalau bisa memberi legasi kepada Trunojoyo dengan menitipkan apa gitu, insya Allah ada berkah dalam rangka tadi disampaikan di Palembang. Nah, salah satunya yang pertama terkait dengan Islamic Science Technopark. Sebenarnya itu sudah digagas oleh gubernur dan sebenarnya kita masyarakat Madura merasa bahwa itu penting sebagai simbol. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Madura itu langsung di kaki Suramadu. Begitu masuk ke Madura, Bapak Ibu semua sudah melihat bahwa ada Islamic Science Technopark di sana, sehingga selama ini kalau orang datang ke Madura langsung ke BPCC, harapannya nanti akan melihat bahwa ada simbol masyarakat Madura yang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasiskan religi Islam. Jadi mohon ini bisa disampaikan di level pimpinan bahwa kebutuhan untuk Islamic Science Technopark yang didukung oleh Universitas Trunojoyo Madura itu sungguh menurut kami adalah bagian penting dari simbolisasi masyarakat Madura. Yang dimaksud religi apa Pak Surgi? Di beberapa daerah kan ada Islamic Center, tapi kita di sini ingin menggabungkan dengan Science Technopark. Jadi tadi menggeser yang mistik-mistik tadi. Oke, mungkin saya mengusulkan juga untuk Gus Muhaimin kalau jadi presiden atau wapres atau apa mungkin di bulannya apa itu religi? Karena ada satu mahasiswa lagi yang akan jadi doktor membahas tentang religi. Religi itu dari takwa. Takwa ini berubah dari Abbasiyat abad 18. Dulunya yang disebut takwa adalah orang yang taat peraturan bersama. Taat aturan. Pakai helm itu religius. Tidak buang sampah sembarangan itu religius. Jadi Abbasiyat ke sini jadi orang yang suka sholat ke gereja. Akibatnya banyak orang yang ke gereja, banyak orang ke masjid, tapi sampah di mana-mana. Terima kasih. Jadi religi apa yang ditawarkan gereja ini tadi? Jadi nilai-nilai masyarakat Madura yang religius berbasis masyarakat Islam itu bukan dalam pengertian Islam yang religi, tapi Islam dalam tata laku tadi. Sehingga orang tahunya datang ke Madura itu ya welcome, sebagaimana Rasulullah mencontohkan di Madinah. Gitu. Yang kedua, terkait dengan pengolahan perlindungan hak dasar manusia. Madura ini tidak tahu kesehatan, pendidikan, layanan, pemerintahan, lalu kemudian penyediaan lapangan kerja. Kebetulan ada Pak Bupati juga. Sampai saat ini masih berada di bontot untuk urutan di Jawa Timur. Nah, salah satu mungkin penugasan kepada Universitas Trunojoyo tadi diperluas. Semisal tentang layanan kesehatan dasar.
Kenapa kemudian hari ini akses untuk itu masih minim? Bayangkan kalau di 126 kepulauan timur di Madura mau operasi, sekarang yang menangani Rumah Sakit Terapung Universitas Erlangga. Kalau seandainya UTM ini kemudian ada fakultas kedokteran, ada fakultas kedokteran hewan, problem-problem itu menurut saya akan lebih cepat teratasi. UNER pun juga akan terbantu untuk mengurusi masyarakat wilayah kepulauan kalau UTM punya kedokteran. Jadi kedokteran di UTM itu tidak hanya semata-mata memberi kesempatan pada masyarakat di dekat Madura untuk menempuh pendidikan kesehatan, tapi juga bagian dari melanjutkan penugasan tadi. Jadi mohon nanti kalau proposal setahu saya untuk ada fakultas kedokteran itu harus punya rumah sakit sendiri. Sudah ada, Pak. Udah. Sudah ada rumah sakit Pemda dan beberapa rumah sakit Pemda digunakan oleh perguruan tinggi di Surabaya dan Malang. Semuanya pakai di sini. Bangkalan, Pamekasan, Sampang itu semuanya dipakai oleh perguruan tinggi Malang dan Surabaya. Jadi kalau orang, jadi maksud saya, kalau nanti ada proposalnya Pak Rektor terkait dengan Fakultas Kedokteran Gus, jadi menggunakan rumusnya Gus Dur itu jangan dinilai dengan lengkap. Madura itu tidak usah dinilai lengkap, tapi dinilai saja barokahnya. Kemudian muncul Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan supaya peternakan sapi-sapi di Madura sopi nomor 1, gitu. Tapi yang ngurusin siapa? Lulusan mana? UNER, karena UNER punya Fakultas Kedokteran Hewan. Mestinya kan UTM yang ngurusin ternak dan sapi itu. Nah kalau kami ngurusin, harusnya kedokteran hewan. Maksudnya begitu. Dan kami ini dirjen apa kelasnya di bawahnya, tapi pesennya itu bahwa masih dirinya ini usulan ini Pak calon presiden loh, yang gagasan gitu loh. Misalnya gagasan, Pak, saya ingin mengubah ini masyarakat. Kenapa? Sekarang ini kalau pergi ke herbal dibilang kesehatan alternatif. Truno Joyo akan bikin terobosan baru, kita jadi bangsa yang percaya diri. Rumah sakit itu pengobatan alternatif, herbal pengobatan utama. Itu. Tapi secara ini nanti Gus Tejo kita kasih rempah-rempah khas Madura. Iya dong. Ini pakai gagasan. Ini sasi besar kalau kemudian Bapak minum itu strong, kuat. Bagian sasi. Ini kebetulan banyak teman-teman dengan di sini ada 7 fakultas sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Tapi pada intinya sebenarnya kami di Universitas Trunojoyo terus pengen sekali mengejar persamaan derajat, persamaan fasilitas. Contoh saja listrik elektrifikasi. Di sebelah kami Surabaya Utara itu jangan tanya kalau urusan listrik dengan di sini, Pak Reza. Jadi kesetaraan itu juga penting. Jadi nanti mohon kiranya kemudian jangan sampai orang Madura di nomor 2 kan terus, karena kalau larinya ke sana usulannya bukan mengusulkan kawasan ekonomi khusus, tapi usulannya akan jadi provinsi Madura gitu Mas. Nah sebelum ke arah sana ada kaitannya dengan mohon dibantu untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan insya Allah tidak ada masalah karena orang Madura pasti mendukung syariah dan halal. Jadi kawasan ekonomi khusus yang dimaui oleh masyarakat Madura itu berbasis halal dan thayyibah untuk mengatasi penyediaan lapangan kerja. Jadi yang dasar tadi kesehatan tadi sudah dengan Fakultas Kedokteran, layanan penyediaan tenaga kerja dengan kawasan ekonomi khusus, ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan pendidikan, memperbanyak jumlah beasiswa KIP untuk masyarakat muslim dan masyarakat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti dengan yang lain bisa mendapat. Makasih. Matur nuwun. Saya diingatkan panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diingatkan panitia 2 menit. Gak ada lagu dulu ya. Terserah, mau lagu dulu boleh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pak Dr. Safi SHMH, Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang saya muliakan, beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika, para dekan, alhamdulillah saya beserta rombongan, Pak Halim, Pak Buda, dan semua bisa hadir. Yang saya muliakan Pak Kiai, Pak Bupati, para pimpinan-pimpinan masyarakat yang hadir. Saya bersyukur, berbahagia siang hari ini bisa bersama-sama mendengarkan langsung yang dipandu oleh Pak Sujiwo Tejo untuk menyerap dan menangkap pesan kampus Universitas Trunojoyo Madura ini. Ini memang ronde pertama serap kampus ini. Kenapa kita pilih Universitas Trunojoyo Madura? Karena kita semua tahu kalau UTM maju, insya Allah Madura pasti maju. Kalau UTM bisa melejit, melampaui perguruan tinggi lainnya, terutama di Jawa, di tanah air, insya Allah Jawa Timur juga akan maju. Amin ya rabbal alamin. Semua harapan dan aspirasi sudah saya catat dengan baik. Saya catat tertulis, bukan melalui handphone. Kalau melalui handphone dimarahi Pak Jiwo Tejo. Sudah saya catat dengan baik. Inti dari tantangan yang kita hadapi bukan sekedar soal UTM. Yang kita hadapi adalah kemauan keras kita untuk bersama-sama mentransformasikan masyarakat kita, mendorong memajukan secara lebih merata seluruh aspek kehidupan masyarakat kita berdasarkan 3 hal. Yang pertama, kekayaan dan khasanah lokalitas yang tumbuh dan berkembang secara baik. Saya menangkap misalnya substansi dari Islamic Science Technopark itu kan kultur keislaman yang kokoh, apakah bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi masyarakat Madura. Kultur ketaatan kepada kiai tadi misalnya, apakah merubah kiai tadi, kira-kira potensi keulamaan dan karisma ulama apakah bisa menjadi penopang dan pendorong kemajuan masyarakat Madura. Begitu juga secara teknis Pak Dekan tadi, Pak Syarif tadi juga, dan Pak Rektor menyampaikan bahwa tantangan transformasi masyarakat harus dimulai dari pusat-pusat kemajuan, dan UTM ini adalah harapan pusat kemajuan yang mendorong dan mendongkrak kemajuan masyarakat Madura. Saya sangat setuju, dan ini tentu menunjukkan bahwa kampus pusat ilmu pengetahuan tidak menjadi menara gading di tengah masyarakat yang mengharapkan kemajuan. Saya tahu persis Gus Dur menegrikan UTM ini bukan dalam konteks sekedar membangun sebuah perguruan tinggi yang bergengsi, tetapi to transform Madura menjadi masyarakat yang lebih maju dibanding masyarakat. Ini sepakat yang pertama. Yang kedua, tadi berbagai aspirasi yang masuk, mulai dari secara teknis, secara kelembagaan maupun pendekatan kebijakan sistem pendidikan kita, semuanya sama. Saya kira hari ini kampus-kampus di seluruh Indonesia ditantang untuk membuktikan bahwa mereka menyediakan seluruh temuan-temuannya yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ada 2 persoalan yang saya tanyakan kepada Pak Syarif terutama. Sebetulnya sudah dilakukan, tetapi penghormatan dan penghargaan akan temuan-temuan itu belum dilakukan oleh pemegang policy secara mutlak. Oleh karena itu, mari kita bertekad temuan-temuan genuine di kampus dijadikan pendorong kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Kita
kita tidak kalah dengan Bangkok, Thailand, tidak kalah. Temuan saya sering bilang, yang dibutuhkan bukan sekedar kemampuan penelitian, kemampuan kajian, temuan-temuan baru. Yang dibutuhkan adalah kebijakan, policy dari pemerintah untuk mengadopsi dan memberi ruang gerak menjadi temuan-temuan itu digunakan secara lebih masif di tingkat masyarakat, negara dan bangsa. Oleh karena itu saya mendukung dan kita semua harus mendukung bahwa kampus-kampus pada dasarnya siap menopang dan menjadi pendorong kemajuan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi karena lembaga BRIN itu namanya itu, badan riset, belum melakukan riset sudah pikir kelembagaannya. Maksudnya BDI. Enggak Yang digegeri bukan hasil risetnya, yang digegeri kelembagaannya. Ya kantornya, ya strukturnya, ya pimpinannya. Itu simbol bahwa kita tidak bisa memilih mana yang substansi. Terus juga siap menjadi mendorong kemajuan masyarakat dan juga sangat baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, saya sangat setuju bahwa Madura adalah potensi yang bukan saja sumber daya alamnya yang luar biasa, tapi juga sumber daya manusianya yang dahsyat. Saya baru tahu kalau Jember, Bondowoso itu kalau disebut Jawa Timur salah, disebut kalau provinsi baru mungkin masuknya adalah provinsi Madura. Itu betul. Di Jakarta Utara itu sebetulnya bukan Jakarta Utara, tapi kota Madya Madura di Jakarta Utara. Artinya apa? Energi masyarakat Madura itu agresif dan memiliki daya tahan yang tangguh, yang insya Allah memotivasi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia itu agresif dan menjadi kekuatan kemajuan. Oleh karena itu kita berharap UTM ini simbol dari kemajuan masyarakat Madura. Saya juga lama sama Presiden Jan Cuker sih, tapi baru tahu ternyata lagu Madura tahu semua. Ini kan membahayakan. Makanya Janjuk ya. Membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena ternyata energinya itu sudah seluruh mengglobal. Oleh karena itu, saya kemarin ke Jeddah juga ketemunya orang Madura di sana. Jadi Madura di mana-mana, artinya kalau Madura menjadi simbol agresivitas dan kemajuan bangsa ini luar biasa di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, bahwa UTM dengan segenap aspirasi dan tantangan yang disampaikan tadi menjadi motivasi saya, motivasi kita semua untuk kita wujudkan di hari-hari yang akan datang. Semua yang bersifat teknis maupun semua yang strategis bisa kita mulai bersama-sama, dan insya Allah pesan kampus dari UTM ini menjadi pesan pertama yang akan kita usung di masa-masa ini. Selanjutnya pesan-pesan kampus ini akan terus kita tunggu sebagai bagian dari agar Indonesia benar-benar bekerja dan bergerak sesuai dengan cita-cita dan mandat yang diberikan oleh para ilmuwan yang tegak lurus kepada kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih Mbak Jiwa dan Pak Rektor, Dr. Safi dan semua tamu-tamu yang hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tidak bisa berlanjut lama di sini karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Madiun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.